Salam sahabat YouTube dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang baik. Di hari ini edisi 2 Oktober 2025. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyajikan sebuah topik yaitu tentang pelayanan adalah anugerah, bukan keterpaksaan. Pelayanan adalah anugerah, bukan keterpaksaan. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya itu dipanggil untuk melayani. Tetapi acap kali pelayanan itu dianggap sebagai beban, ya, juga dianggap sebagai kewajiban atau bahkan paksaan dari gereja. Padahal Alkitab menegaskan bahwa pelayanan bukanlah beban, melainkan sebuah anugerah Allah yang begitu indah bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Itu sebabnya Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10 mengatakan bahwa setiap orang yang telah menerima karunia harus menggunakan karunia itu untuk melayani, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena anugerah kasih karunia yang telah lebih dahulu diberikan atau dianugerahkan oleh Allah kepada setiap kita. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dalam kaitannya dengan pelayanan itu anugerah, bukan terpaksa atau keterpaksaan. Nah, apa itu pelayanan adalah anugerah? Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan itu kita harus pahami bahwa bersumber atau berdasar pada kasih karunia Allah. Jadi sekali lagi, pelayanan itu berakar atau bersumber dari kasih karunia Allah. Pelayanan adalah anugerah karena ia berawal dari pemberian Allah, bukan usaha Anda, usaha kita manusia. Sehingga kita melihat bahwa pelayanan itu harus kita sambut sebagai sebuah kesempatan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena akan ada masa di mana Anda dan saya berhenti melayani, bahkan tidak bisa melayani. Bahkan kita berusaha bagaimanapun kesempatan itu sudah tertutup. Maka kita harus menyambut sebuah pelayanan itu dalam bentuk apapun. Itu adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Kalau kita memperhatikan kata Yunani untuk kata karunia, menggunakan kata karisma. Nah, kata karisma ini menekankan bahwa semua kapasitas, semua kapabilitas, secara khusus dalam kaitannya dengan hal-hal yang rohani, itu adalah pemberian cuma-cuma dari hati Allah kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Dan kita harus pahami bahwa tanpa karunia itu, maka Anda dan saya, atau tidak ada seorang pun mampu melayani dengan benar, mampu melayani seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi kita masing-masing telah dianugerahi kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan adalah jawaban syukur kita terhadap anugerah, terhadap kebaikan, terhadap kasih karunia Allah. Sehingga inti pelayanan kita bukanlah apa yang saya kerjakan, melainkan apa yang telah Allah berikan bagi kita, atau apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Kemudian kita juga harus melihat bahwa pelayanan itu adalah kesempatan, bukan terpaksa atau keterpaksaan. Seorang teolog Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, pernah menekankan bahwa pelayanan Kristen tidak lahir dari rasa takut atau paksaan organisasi,
tetapi dari kesadaran bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah yang melimpah. Artinya bahwa pelayanan adalah kesempatan yang Allah percayakan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Bukan kewajiban yang menekan, yang menindas kita. Ini perlu kita pahami bersama. Kemudian, pelayanan juga adalah bagian dari jati diri kita, identitas kita, karakter kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Rasul Petrus menyebut orang percaya sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Istilah pengurus dalam bahasa Yunani menggunakan kata oikonomoi. Nah, oikonomoi ini menunjukkan bahwa Anda dan saya, kita hanyalah pengelola, bukan pemilik pelayanan. Ya. Artinya, pelayanan adalah bagian dari identitas iman kita. Sehingga setiap orang yang percaya, Anda dan saya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita dipanggil menjadi pelayan, bukan bos. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa pelayanan itu disebut anugerah? Pertama, karena kita tidak layak, tetapi Allah mau pakai kita. Anda dan saya, kita semua tidak pantas untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi dilayakkan, diperkenankan Tuhan berdasarkan kasih karunia Allah. Dia pakai kita untuk melakukan pekerjaan Dia yang sangat mulia dan kudus. Tidak ada seorang pun yang memenuhi kriteria, tidak ada satu orang pun yang memenuhi persyaratan di hadapan Allah untuk bisa melayani. Tidak ada. Namun justru Allah memilih Anda dan saya, kita semua, orang-orang biasa, untuk apa? Untuk pekerjaan yang besar dan luar biasa. Makanya Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat ke-10. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan adalah anugerah karena kita yang berdosa diberi ruang waktu dan kesempatan untuk ikut terlibat, ikut serta dalam pekerjaan Allah yang mulia dan kudus. Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan bahwa pelayanan adalah bukti nyata bahwa Allah rela memakai bejana yang rapuh demi menyatakan kemuliaan-Nya. Anda dan saya, kita semua bejana yang rapuh, bejana yang mudah hancur, bejana yang mudah pecah. Tetapi dipercayakan Tuhan untuk melayani. Dan itu adalah fakta nyata. Allah rela, Allah berkenan Anda dan saya mendapatkan kelayakan oleh Allah, mendapatkan perkenanan dari Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan tujuan supaya di dalam melayani itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk popularitas kita, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Inilah yang membuat pelayanan itu tidak bisa dilihat sebagai beban. Itulah sebabnya pelayanan tidak bisa dilihat sebagai kewajiban saja. Tetapi pelayanan itu adalah karunia yang mulia dari Allah untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Makanya kita harus menghargai, menyambut kepercayaan itu dengan optimis, dengan antusias, all out melakukannya demi kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dahulu melayakkan Anda dan saya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita
punya kecakapan atau bukan karena kita punya sesuatu sehingga Allah mau pakai kita. Tidak. Semua itu karena anugerah. Maka gunakan kesempatan melayani itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, pelayanan juga adalah sarana untuk kita bertumbuh dalam iman. Semakin dewasa dalam kerohanian kita. Dan semakin besar cinta kita kepada Allah. Dan semakin besar juga cinta kita kepada sesama melalui pelayanan yang kita lakukan. Anugerah bukan hanya kesempatan, tetapi juga sarana bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua untuk bertumbuh ke arah Kristus dan makin serupa dengan Kristus. Sehingga melalui pelayanan, kualitas iman kita diasah, dilatih, diproses, karakter kita dibentuk, dan kasih kepada Allah dan sesama makin real, makin nyata. Makanya Rasul Paulus menulis, karena kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi pelayanan adalah anugerah yang memperkaya iman kita, memperkaya spiritualitas kita, memperkaya kasih kita. Bukan beban, bukan merugikan. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen pada saat kita diberi ruang, waktu, dan kesempatan untuk melayani. Melalui pelayanan inilah iman kita bertumbuh, kasih kita bertambah, pengharapan kita makin teguh. Sehingga tidak mudah kita kecewa, tidak mudah kita putus asa, tidak mudah kita menyerah ketika melihat ujian, tantangan dalam pelayanan yang kita lakukan. Kemudian, pelayanan itu juga menghasilkan sukacita yang lebih besar dari materi yang kita dapatkan. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, pelayanan membawa sukacita, bukan kesengsaraan. Pelayanan membawa sukacita, bukan menambah kekayaan. Pelayanan membawa sukacita, bukan popularitas. Dan sukacita itu lahir bukan dari materi yang kita dapatkan. Bukan dari pujian yang diberikan oleh manusia. Sukacita itu lahir dari sebuah kesadaran bahwa Anda dan saya, kita semua masih bisa dipakai oleh Tuhan melayani Dia. Sehingga Yusuf Biliarta Mangunwijaya menulis bahwa pelayanan sejati bukanlah kerja keras yang melelahkan, tetapi ekspresi kasih yang menghidupkan, baik yang melayani maupun yang dilayani. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada cara lain untuk bisa menghidupkan baik kita yang melayani maupun mereka yang dilayani. Satu-satunya cara adalah pelayanan yang sejati. Nah, bagaimana memahami pelayanan adalah anugerah, bukan paksaan. Kita harus melihat pelayanan itu sebagai tanggapan, reaksi, respon syukur kita kepada Tuhan. Pelayanan bukan kewajiban legalistik, tetapi respon, tanggapan, reaksi dari hati kita yang penuh syukur karena kebaikan Allah, karena kemurahan Allah yang sudah kita terima. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, jika kasih Kristus menguasai hati kita, maka pelayanan akan menjadi sukarela, penuh cinta, dan dalam ketulusan. Dan pelayanan itu kita harus lihat bukan dalam konteks sempit dalam gereja saja. Semua bidang kehidupan, semua bidang panggilan, tugas, tanggung jawab kita, di sanalah ladang, di sanalah arena tempat kita melayani, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah kita yang mempercayakan semua pekerjaan, semua pelayanan itu kepada kita, sehingga status kita bukan bos, tapi pelayan. Kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus.
Anda dan saya adalah pelayan-pelayannya. Melayani harus dilakukan sesuai dengan karunia masing-masing. Tidak semua orang dipanggil untuk pelayanan yang sama. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk menolong, ada yang dipanggil untuk memberi, ada yang dipanggil untuk memimpin, sebagaimana ditulis dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Karena itu sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan tidak boleh dipaksakan di luar kapasitas rohani yang Allah anugerahkan bagi kita. Makanya John Stott, seorang teolog yang cukup populer pada zamannya, memberikan tafsirannya dengan berkata bahwa karunia rohani diberikan bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk memperkaya tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus. Karena itu pelayanan tidak boleh lahir dari ambisi, tapi lahir dari pemahaman akan anugerah Allah kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Karena itu sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa pelayanan ini adalah bagian dari panggilan hidup kita. Melayani bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar aktivitas tambahan, tetapi bagian dari keseluruhan totalitas panggilan hidup kita. Seorang pelayan sejati tidak bertanya, apa kewajibanku? Seorang pelayan sejati selalu bertanya, apa yang bisa aku lakukan bagi Kristus yang telah begitu mengasihi aku? Itu pertanyaan pelayan sejati. Karena itu seorang penginjil internasional, Pastor Billy Graham, pernah berkata, kehidupan Kristen tanpa pelayanan adalah kehidupan yang kehilangan arah. Sebab kita dipanggil untuk melayani, bukan hanya menikmati keselamatan. Ini panggilan kita. Kita sudah diselamatkan. Dan Tuhan tidak mau kita hanya sebagai orang yang diselamatkan saja, lalu pasif jadi penonton. Tapi Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita semua setelah menerima keselamatan, maka kita harus melayani untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, kita harus menghindari motivasi salah dalam pelayanan. Banyak orang melayani karena paksaan tradisi, karena tekanan sosial, atau bahkan mencari panggung, mencari pujian, mencari popularitas. Tetapi Alkitab mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan yang lahir dari anugerah tidak menuntut pengakuan manusia, tetapi tetap berfokus kepada Allah dan Kristus sebagai kepala, sebagai pimpinan, yang kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan semua pelayanan yang kita lakukan di bidang apapun juga. Jadi sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan adalah anugerah, bukan paksaan. Dari firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, kita belajar bahwa pelayanan adalah pemberian anugerah Allah, kesempatan mulia, sekaligus juga sebagai bukti identitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pelayanan yang kita lakukan sesungguhnya kita yang tidak layak, tetapi diberi kesempatan sebagai bagian dari kehidupan dalam anugerah Tuhan. Pelayanan itu menumbuhkan iman kita, mendewasakan spiritualitas kita, menjadikan kita sarana berkat Tuhan, dan menghasilkan sukacita yang lebih besar dibandingkan dengan harta kekayaan apapun. Dengan melihat pelayanan sebagai respon syukur sesuai karunia masing-masing, sebagai panggilan hidup, dan menghindari motivasi yang salah, maka pelayanan kita menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu mari kita melayani bukan karena dipaksa,
bukan karena jadwal, bukan karena kewajiban, tetapi kita melayani karena kita sadar bahwa segala sesuatu itu adalah kasih karunia, anugerah Allah bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Dengan demikian, hidup kita adalah hidup yang melayani Kristus, dan hidup kita